Demi menyelamatkan para pengunjung mall, Stella pun melakukannya. Ia mulai melepas armornya satu persatu. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, alur cerita kali ini bercerita tentang hidup yang tidak adil. Teman-teman, memang kadang-kadang kita merasa hidup itu tidak adil. Bahkan El pun merasa hidup itu tidak adil. Oke teman-teman, alur cerita kali ini berjudul The Tale of the Worst One. Teman-teman langsung saja ke alur ceritanya. Putri Stella dari kerajaan Vermilion tiba. Ksatria paling berbakat dengan nilai tertinggi. Hidup memang tidak adil. Yang tidak berbakat takkan mampu mengalahkan yang berbakat. Dan ini adalah Ikki Kurogane, knight paling tak berbakat namun mampu memanggil Intetsu, yang adalah perwujudan jiwa kesatrianya. Baginya menjadi ksatria sihir hanyalah mimpi. Stella dan Ikki sama-sama belajar di Akademi Hagun. Setiap tahunnya akan dikirim perwakilan dari sekolah untuk mengikuti festival 7 bintang yang selalu dimenangkan Akademi Hagun. Akademi ini mengalami penurunan dan ibu kepala sekolah yang baru ini berusaha untuk mengembalikan kejayaan masa lalu akademi ini. Terutama dengan datangnya Stella ke akademi ini sungguh menjanjikan. Namun karena suatu insiden yang tak disengaja, saat memasuki kamarnya, Ikki melihat Stella sedang tanpa armor. Stella yang kaget, namun Ikki mencoba menenangkannya dengan melepas armornya juga. Tenang-tenang, ini aku lepas juga, biar kau tak merasa malu. Stella yang sangat marah ingin menyebarkan kasus ini ke seluruh dunia. Ikki pun meminta maaf padanya dengan sungguh-sungguh. Namun persyaratan untuk dimaafkan adalah hak Ikki. Stella sungguh menginginkan Ikki untuk dilenyapkan karena sudah melihat dirinya tanpa armor, sungguh memalukan. Namun, apa yang diinginkan Stella sungguh sangat sulit untuk dilakukan. Ikki sungguh tak ingin hitam, hanya karena melihat Stella tanpa armornya. Ibu Kepsek pun menjelaskan kalau sebetulnya mereka satu kamar. Stella yang kaget menjadi teman sekamar Ikki pun tak terima. Ia bahkan memberi peraturan jangan bernafas selama ada di kamar, kalau tidak kau tidur di luar saja. Ikki tidak terima dan akhirnya pertarungan menentukan siapa yang boleh membuat peraturan kamar pun diadakan. Stella menginginkan lebih, yang kalah harus menuruti segala keinginan si pemenang, walaupun itu tak masuk akal dan sangat-sangat memalukan. Stella yakin akan menang saat itu. Ternyata memang teknik yang digunakan Stella itu luar biasa. Namun semua teknik yang digunakan terbaca oleh Ikki. Ikki pun tahu kalau Stella sudah berlatih dengan sangat keras untuk teknik-teknik yang digunakannya. Dengan menggunakan seluruh energinya, Ikki berhasil menghindar dari seluruh serangan sihir Stella. Ia pun di saat-saat terakhir mengeluarkan Itosura. Dan pertarungan ini tentulah dimenangkan oleh Ikki. Ikkilah yang boleh memberi perintah kepada Stella kali ini. Keesokan paginya, Stella menemani Ikki berlari 20 km untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dan ini adalah ibu guru Yuri, wali kelas mereka. Ibu guru Yuri senang dipanggil Neng Yuri. Neng Yuri menjelaskan tentang turnamen 7 bintang. Turnamen ini yang tadinya memilih perwakilan lewat nilai tertinggi, untuk tahun ini pemilihannya berdasarkan pertarungan. Para siswa akan bertarung sekali setiap 3 hari. Ikki yang sangat lemah dalam nilai tentu saja punya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya dan memenangkan turnamen 7 bintang. Bahkan Ikki memiliki kesempatan untuk naik kelas tahun ini apabila ia menjadi nomor 1 di turnamen 7 bintang. Neng Yuri inilah yang meloloskan Ikki saat masuk ke akademi ini, walau dengan nilai rendah. Walau fisiknya lemah, namun Neng Yuri adalah guru yang baik. Ini adalah Kagami dari klub reporter. Ia sangat cabi, dan si cabi ini ingin meliput Ikki. Ini adalah adik Ikki, Shizuku. Mulai hari ini adik Ikki akan bersekolah di akademi ini. Shizuku pun memberi salam hangat pada Kakanda saat bertemu. Namun salam hangat mereka tentu saja membuat Stella kesal. Apa-apaan kayak begitu? Di negaraku nggak ada salam hangat harus kayak gitu.
Namun kehadiran si suku ini pun membuat Stella semakin penasaran tentang asal-usul keluarga Kurugame. Ternyata Ikki adalah keturunan Ryoma, samurai legendaris di Jepang pada masanya. Seluruh keturunan Ryoma memiliki bakat kesatria yang luar biasa, hanya Ikki yang dilahirkan tidak berbakat. Ikki pun dianggap tidak ada karena tidak berbakat. Namun sang kakek Ryoma pernah berkata pada Ikki, "Kamu kesal ya diperlakukan tidak adil karena tidak berbakat. Pertahankan rasa kesal itu, karena itu tandanya kamu belum menyerah." Sejak saat itu Ikki bertekad untuk terus bertambah kuat. Namun untuk menyingkirkan Ikki, keluarga Kurogame memperketat peraturan di sekolah yang bilang siswa dengan nilai terendah tidak boleh masuk kelas. Ini termasuk Ikki, makanya ia tidak naik kelas. Namun Ikki terus meningkatkan kemampuannya walau harus berlatih sendiri. Karena yang boleh berlatih bersama pun ada nilai minimumnya. Itulah alasannya Ibu Kepsek menempatkan Ikki bersama Stella. Stella pun semakin merasa hidup Ikki ini menarik. Saat Ikki sedang mandi, ia pun membantu menggosok punggungnya. Stella bertanya pada Ikki, "Apakah kamu suka minum susu? Mengapa kamu terlihat senang kalau melihat cucu?" Ini adalah Nagi, teman sekamar si suku, yang ingin dipanggil Alice. Cita-citanya seperti Mbak Lucinta tentunya. Hari Sabtu ini mereka pergi jalan bareng. Stella yang ingin tahu tentang Jepang. Mereka menuju ke mall. Saat sedang bersenang-senang di mall menikmati es krim, Alice dan Ikki pergi ke toilet. Di toilet mereka bertemu dengan pengharap yang ingin merampok mall. Alice dan Ikki segera bergegas menyelamatkan pengunjung mall, terutama Stella dan si suku. Sebelum mereka datang, para pengunjung mall, termasuk Stella dan si suku, sudah ditahan. Demi menyelamatkan anak kecil yang sedang dalam bahaya, Stella tanpa ragu menggunakan kekuatan sihirnya. Ternyata dari pengharap itu ada ketuanya yang memiliki kekuatan sihir untuk menyerap sihir lawan dan membalikannya. Stella pun kalah. Sebagai hukumannya, ketua pengharap itu menyuruh Stella untuk membuka seluruh armornya dan meminta maaf. Kalau tidak, ibu ini akan dihabisi. Demi menyelamatkan para pengunjung mall, Stella pun melakukannya. Ia mulai melepas armornya satu persatu. Ikki tidak tahan melihat hal ini dan mulai gegabah menyerang. Namun Alice menahannya. "Percaya pada adikmu," katanya. Si suku membuat barrier dari air di sekitar pengunjung, dan Ikki pun menyerang si ketua pengharap itu dengan kecepatan serangan Ikki. Ketua pengharap itu bukanlah tandingannya. Alice pun berhasil mengikatnya. Namun sayangnya di antara para pengunjung masih ada seorang lagi yang mengancam. Kini Ikki dan teman-temannya tidak mampu untuk melawannya secara dadakan. Tiba-tiba saja bantuan datang. Ia adalah si Suya yang mampu menyerang musuh tanpa diketahui oleh musuh. Skill kamuflasenya luar biasa. Setelah mengalahkan para pengharap itu, si Suya menjadi sombong dan mulai menghina Ikki. Ia pun bilang kalau ia akan menjadi lawannya di babak penyisihan pemilihan peserta turnamen 7 bintang. Sungguh lawan yang tidak adil. Secara ia adalah pertarung yang hampir memenangkan turnamen 7 bintang tahun lalu. Skill jarak jauhnya adalah ancaman untuk Ikki. Ikki terus berlatih mempersiapkan diri untuk melawan si Suya. Dan hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Sebelum pertandingan, ibu guru nenek yang adalah Putri Biskok memberi Ikki semangat. Ia bakal menawarkan kelas spesial setelah pertandingan. Walaupun Ikki tampak tidak tenang kali ini. Lawannya sungguh berat. Pertarungan dimulai. Seperti biasa, si Suya berkamuflase. Ikki tidak tahu di mana posisi si Suya, namun ia mempelajari posisi lawan dari arah anak panahnya. Setelah tahu kalau taktiknya ketahuan oleh Ikki, ia pun menggunakan skill untuk menghilangkan anak panahnya sehingga Ikki tidak mampu lagi untuk menangkis serangan si Suya. Fokus Ikki terbagi dalam berusaha menebak arah panah. Sampai ada satu critical hit. Stella yang tidak kuat melihat Ikki kalah pun memberinya semangat. Ia bilang kalau ia menyukai Ikki. Ternyata kata-kata Stella itu memberi Ikki semangat baru. Ia pun kini tidak lagi berusaha untuk menebak arah anak panah. Ia memfokuskan perhatiannya pada bunyi dan pola serangan si Suya. Ikki pun mengeluarkan energinya yang luar biasa, membuat kekuatan dan kecepatannya meningkat. Ito Sura.
Dengan satu serangan ia langsung mematahkan seluruh serangan Shizuya dan membuat Shizuya tak berdaya. Pertarungan ini dimenangkan oleh Ikki. Ikki pun langsung mendapatkan perawatan setelah pertandingan epik itu. Stella terus menjaganya. Saat Ikki sadar, Ikki menyatakan perasaannya kepada Stella. Stella pun merasa yang sama. Mereka pun berjanji untuk melangkah maju menuju masa depan bersama-sama. Teman-teman, apakah dalam hidup ini kalian pernah diperlakukan secara tidak adil? Jangan lupa untuk share di kolom komentar. Apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya. Dan apabila teman-teman belum mensubscribe, jangan lupa untuk dukung El selalu dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El hingga sampai pada saat ini. Dan untuk para member, jangan lupa untuk kepoin kolom komunitas. Karena di kolom komunitas itu ada update-update terbaru dari El untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. See you.